بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لمن قال في عزيز كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنين. اللهم صل على ذات الكمال وذات الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Puja dan puji syukur dan memuliakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam dari paling indah. Kita senantiasa aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada para sahabat-sahabatnya yang setia, kepada orang-orang yang senantiasa setia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita agungkan para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada salah seorang ulama besar, Syekh Mukmin As-Sablangka. Beliau ketika di rumah, ternyata kedua matanya terkena bara api. Begitu terkena bara api, dia tidak melihat sama sekali. Dia minta dibawa untuk berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersimpuh. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjanji, ya Rasulullah, saya berjanji, kalau sampai saya dijadikan melihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan menulis sejarah daripada anak keturunanmu, ya Rasulullah. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan matanya dan dia melihat dengan baik. Begitu sampai di rumah, dia tepati janjinya. Dia menulis satu kitab yang bernama Nurul Absar. Di dalam Nurul Absar dia nyatakan, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang dijadikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, saya ya Ali, dan engkau dan anak keturunanmu yang akan dijadikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bertanya, kenapa mesti engkau, saya dan anak keturunanmu ya Rasulullah? Nabi tidak pernah menjawab, karena mereka anak keturunanku, karena mereka adalah anak keturunanmu. Tetapi Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, afala tarda bi hukmi rabbik? Apa engkau tidak rela? Apa engkau tidak puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan, bahwa engkau dan anak turunanmu adalah orang-orang yang terpilih, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya cinta di dunia kepada para habaib, dan di akhirat kita akan mengikuti di belakang beliau untuk bersama-sama bersua dan berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita jadikan wasilah anak cucunya, di akhirat kita ikuti langkah-langkah untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai para habaib yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada para habaib karena saya tidak hafal. Guru saya Al-Habib Quraish bin Haidar bin Syahad, guru saya Kiai Haji Ashmawi, ta'ala Allah betul hayati, para jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal 'alimtum man a'jabul khalqi imanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang imannya betul-betul hebat? Siapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang imannya betul-betul mengagumkan? Di antara para sahabat ada yang menjawab, faqalu al-malaikatu ya Rasulullah. Tentu imannya para malaikat adalah iman yang paling hebat ya Rasulullah sallallahu. Faqala wa kaifa la tu'minu al-malaikah wa hum yu'ayinuna al-amra. Bagaimana para malaikat tidak akan beriman sedangkan para malaikat menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Ada malaikat yang diperintahkan sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintah beristighfar sampai hari kiamat. Bagaimana malaikat tidak hebat sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang menerima langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu an-nabiyyuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tentu imannya para nabi Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang paling hebat. Faqala wa kaifa la yu'minu an-nabiyyuna wal-ruhu yanzilu 'alaihim. Bagaimana para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana para rasul-rasul Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan hebat imannya? Sedangkan para malaikat Jibril membawa langsung wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga menjawab, faqalu ashabuka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tentu iman yang paling hebat adalah imannya para sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Faqala wa kaifa la tu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizat. Bagaimana sahabat-sahabatku tidak akan beriman, tidak akan penuh tidak dengan keimanan dan kecintaan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Sedangkan mereka menyaksikan langsung betapa hebat mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat khawariqul 'ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yanzilu manzilatan, bahwa mukjizat ini adalah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul nabinya Allah, bahwa ini adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai istilah-istilah mukjizat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai istilah-istilah mukjizat kepada selain Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedekah punya mukjizat. Ada sekarang ditulis buku sedekah, mukjizat sedekah. Enggak ada. Mestinya kita kalau memang kita sayang kepada saudara kita ingatkan kalau ada kesalahan dengan satu cara yang penuh dengan akhlak. Kita ingatkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bagaimana para sahabat tidak akan beriman dengan hebat? Mereka menyaksikan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu saat ketika Abu Jahal berkumpul di rumahnya untuk berbicara bagaimana supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam disingkirkan dari kota Mekah. Idakhala rajulun yuqalu lahu Tariq as-Saydilani. Faqala ma ashalu 'alaina qatlu Muhammadin.
seorang pemuda yang bernama Tariq As-Saydilani. Dia masuk dan mengatakan, wah, gampang. Kalau hanya untuk membunuh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gampang. Law ittafaqtum ala qawli, yang penting kalian sepakat terhadap pendapat saya, kata Tariq. Kemudian yang lain bertanya, ya Tariq, Apa yang akan kita lakukan? kata Tariq, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam استند على جدار الكعبة فإذا ذهب منا أحد ورمى حجرا كبيرا لقتله في ساعته. Kalau seandainya di antara kita ada yang pergi membawa batu yang besar, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada di samping Ka'bah. Dia bermunajat, bawa batu yang bisa melemparkan dari atas lurus dari kepalanya. niscaya dia akan mati seketika itu juga. Ada salah seorang yang bernama Syahab bangkit. Kalau begitu saya yang akan pergi. Syahab bangkit, mengambil batu yang besar, naik ke atas Ka'bah. Begitu dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, dilemparkan batu dari atas kepalanya. Begitu batu sampai di atas kepalanya, keluar batu yang lebih besar dari Ka'bah, menyambut batu yang dari atas, sampai dua-duanya batu tersebut tidak mau terjatuh di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Syahab menyaksikan, Syahab terkagum-kagum dan turun menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Syahab pulang dan membawa kabar tersebut kepada Tariq As-Saydilani, As-Saydilani mengumpulkan sukunya sendiri, diajak untuk masuk Islam, bahwa orang yang bernama Muhammad alaihi wasallam bukan orang sembarangan, tapi ini adalah betul-betul Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Tariq dan semua orang-orang yang masuk Islam karena tidak bisa melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal duduk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau begitu, siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang hebat? A'jabul khalqi imanan qaumun yakununa wa fi riwayatin yaji'una min ba'di آمنوا بي ولم يروني ويصدقوني فأولئك إخواني. Orang-orang yang imannya hebat adalah orang-orang yang hidupnya jauh daripadaku, tidak pernah bersua denganku, tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepadaku, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan aku sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ulaika ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi dan anak keturunannya, adalah orang yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sebagai umat yang dicintai oleh Nabi, tentu kalau kita cinta kepada Nabi, kalau iman kita adalah orang yang hati penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya warisan yang dengan warisan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertancap mukanya yang mulia dengan anak banyak untuk mempertahankan suatu kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat keluar dari rumahnya menuju medan perang. Istrinya ditinggal dalam keadaan janda, anak-anaknya ditinggal dalam keadaan yatim, susah dan melarat. Tetapi mereka rela untuk mempertahankan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini Allah hadiahkan buat kita kalimat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini secara makna harus kita pahami. Ini secara makna harus kita tahu. Tidak sekadar diucapkan sebagai lisan, tapi perlu kita ketahui makna yang sebenar-benarnya. Yang ini pula diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun lamanya. Nabi dicaci, Nabi dimati, Nabi diusir dari kota Mekah hanya karena menyampaikan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Apa maknanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subutul uluhiyyati lillah wa iftiqaru ma adahu ilaih. Ini kesimpulan dari segala-galanya. Bahwa kita wajib tahu dan menetapkan sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu sifat yang wajib bagi Allah, tidak tahu yang mustahil bagi Allah, perkara yang jaiz kita tidak tahu, maka Al-Habib Abdullah bin Amir Al-Haddad menyatakan, "Man lam ya'rif makna al-qudratil wajibati billahi ta'ala fahuwa syakkun fillah." Siapa yang tidak tahu makna wajib kudrat bagi Allah Ta'ala, maka orang tersebut ternyata orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran illa man ajarahu Allah." Ada seorang laki-laki yang pagi-pagi kelihatan mukmin, ay mutalaqqisan bil mukmin. Artinya muamalahnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, semua tampak sebagai orang mukmin. Wa yumsi kafiran, bukan berarti dari pagi mukmin lalu sore kafir, bukan. Isinya mukmin, dalamnya kafir. Amalannya amalan Islam, tapi hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang diwasiatkan oleh Sayyidina Habib Abdullah. Apa yang dikatakan oleh beliau? وَقَدْ كَثُرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ التَّسَاهُلُ فِي الْكَلَامِ حَتَّى أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ لَفْظٍ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ ذَنبًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ كُفْرًا. Sungguh 200 tahun yang lalu beliau katakan, sungguh pada zamanku sekarang, kata beliau, 200 tahun yang lalu sudah beliau katakan, banyak pada zaman ini orang mudah kepeleset di dalam pembicaraan tentang agama karena mereka tidak tahu apa yang harus disandarkan kepada Allah, apa yang seharusnya tidak boleh. Mereka tidak paham. Contohnya apa? Kalau kita lagi banjir, ini Tuhan lagi murka. Kayaknya kalau Tuhan kayak kakeknya, kalau minta nasi nggak dikasih bala. Jangan begitu memaknakan semuanya. Tentu ada porsi-porsi yang tepat yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, kita terkadang tidak merasa bahwa kita telah mengucapkan hal-hal yang sudah mengeluarkan kita dari agama kita. Tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan kita, karena ketidakhati-hatian kita sudah jauh terlempar dari agama. Tapi kita sudah merasa nyaman dan tenang. Kita melakukan ibadah-ibadah yang menurut agama diperintahkan kepada kita sekalian. Kita mesti berhati-hati. Apalagi jangankan tidak ada penyakit. Ada penyakit, tidak ada penyakit, terkadang kita sudah lalai. Apalagi saat ini penyakit akidah sudah melonjak di sana sini. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak cucu kita. Akidah sudah luar biasa. Akidah sudah diobrak-abrik sedemikian rupa. Dunia lagi melirik Indonesia sebagai Islam terbesar dunia. Tetapi di Indonesia sendiri apa yang terjadi? Sebelum kemerdekaan jauh, sebelum kemerdekaan,
pada Wali Songo membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah kita katakan ahli sunnah wal jamaah, pasti adalah ajaran akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tidak akan keluar dari itu. Imam Murtada Az-Zabidi ketika beliau mensyarahi, mengkomentari satu kitab monumental daripada seorang ulama sufi besar, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu Allah, di dalam Ithaf Saja dia katakan, "Idza utliqat ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Kalau sudah dikatakan ahli sunnah, bukan karena mauludan. Kalau sudah dikatakan ahli sunnah, bukan karena tahlilan. Kalau sudah dikatakan ahli sunnah, bukan karena ziarah kubur. Karena orang Syiah lebih kencang daripada kita ziarah kubur. Tapi ketika dikatakan ahli sunnah wal jamaah, pasti ajaran akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah wal Maturidiyah, pasti ada istilah-istilah wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Itu satu paket. Tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena wajib mustahil jaiz itu tester. Orang kalau mau jadi dokter dites masuknya. Orang masuk menjadi psikiater dites masuknya. Ini orang mau berbicara sesuatu yang agung. Berbicara sifat-sifat kemuliaan Allah. Berbicara sifat-sifat kerasulan. Kalau akalnya tidak dites, nanti menjadi ngaprak-ngaprak. Dites, ini akal sehat, lurus atau tidak, tahu wajib mustahil jaiz. Sehingga Imamul Haramain mengatakan, "Faman lam ya'rif makna hadhihi thalatha falaysa bi'aqilun." Kalau orang tidak tahu wajib akli, tidak tahu mustahil akli, tidak tahu jaiz akli, bagaimana bisa bicara akidah? Kalau akidahnya tidak benar, bagaimana bisa beribadah? Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah?" Amal apa yang kalau kami lakukan, kami akan menjadi selamat? Kata Rasulullah SAW, "Al-ilmu billah." Ilmu untuk mengenal Allah. Berarti mengenal Allah itu ada ajarannya. Tidak jadi begitu saja. Kalau Nabi mengatakan al-ilmu, berarti ajaran akidah itu wajib. Nggak ada kok orang tiba-tiba, kalau kok Allah hadiahkan boleh saja. Tapi kita tidak bisa belajar yang begitu-begitu. Nggak bisa kok ada orang tiba-tiba beriman, tapi nggak belajar kayak ini. Ada, tapi itu khawarij. Yang khawarij kita jangan dekat-dekat. Kita ini orang biasa, hancur. Makanya orang, kalau ada orang jadab kok dideketin mau belajar, ya nggak bisa. Orang dia juga nggak tahu bagaimana caranya dapat. Tahu-tahu ya Allah hadiahkan begitu. Lalu mau diceritakan sama yang nggak waras kayak kita, ya nggak bisa. Orang jadab itu artinya orang yang dikatakan gila oleh orang gila. Yang mengatakan gila orang jadab itu orang gila. Jadi bangsa kita ini bangsa orang-orang gila. Kok tahu-tahu mau ikut orang waras, bagaimana? Maka oleh karena itu, berhati-hati kita. Kita sudah dioyak-oyak. Islam secara garis besar dibagi ini. Secara garis besar pecah menjadi dua. Ada Sunni, ada Syi'i. Itu secara garis besar. Syiah berpecah-pecah menjadi sekian. Sampai yang lain berpecah menjadi sekian. Sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi 73 golongan itu betul. Sudah betul. Tetapi ada hal yang mengatakan orang-orang ahli sunnah wal jamaah, kami orang salah, bangsa kita latah. Kita jangan berbesar perbedaan supaya Islam ini menjadi utuh. Bagaimana bisa utuh kalau akidahnya tidak sama? Tidak mungkin upaya kita akan bisa kalau tidak diawali dari hal yang paling penting. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Siapa mereka? Sayukhruju qaumun fi akhir zaman, katanya. Ingat,
Nanti akan ada kelompok yang akan muncul di tengah-tengah umat ini sendiri. Ahdatsul asnan, mereka akan mengadakan gerakan-gerakan baru. Yang gerakan itu menurut para ulama sekitar 210-15 tahun yang lalu. Dimulai dengan bersamaan berdirinya kerajaan Arab Saudi, ada yang namanya Wahabi pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW disampaikan? Sufahaul ahlam. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh tentang agama. Bagaimana tidak bodoh tentang agama? Melihat orang tahlilan dia tidak suka. Melihat orang ziarah kubur tidak suka. Melihat orang sholat subuh pakai kunut dia bilang beda akidah. Nggak tahu bedanya akidah dengan muamalah, nggak tahu. Bagaimana tidak bodoh tentang agama? Kunut bukan akidah. Kunut akidah bukan? Akidah bukan? Bukan akidah. Oh, ini kan maulud ini akidahnya beda. Maulud bukan akidah. Muamalah dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah dalam rangka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasilah dengan Al-Qur'an Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Ahdatsul asnan kata Nabi. Sufahaul akhlak. Sehingga mereka mengatakan akidah kita apa? Orang-orang yang tidak mau mengaku Allah ada di arsy, maka dia orang kafir. Semua orang dikafir-kafirin. Orang tuanya dianggap kafir. Kita dengar apa yang dicatat oleh Al-Habib Hasan bin Ali Asghar. Ketika beliau menulis satu kitab An-Nahyu 'anil Munkar, terdiri dari para Wahabi mengatakan, "Man dakhala fi taqwatina falahu ma lana wa 'alaihi ma 'alaina." Barang siapa yang mau masuk ke dalam kelompok saya, kata dia, kebahagiaan kami adalah kebahagiaan mereka. Dan kesengsaraan mereka adalah kesengsaraan kami. Tetapi wa man lam yadkhul fahuwa kafirun wa la hujjah. Barang siapa yang tidak mau ikut dia orang kafir, kata mereka. Kita ini sudah dikafir-kafirin tiap saat, tiap pagi, tiap malam. Tetapi kita diam saja. Sehingga saya katakan, saya, ustaz yang lain, kiai yang lain, siapapun, kalau tidak mau mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, kalau tidak mau menunjukkan di mana tempat itu diajarkan, menjadi pengkhianat besar terhadap perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengkhianat besar terhadap para alim ulama, terhadap para wali songo, terhadap para habaib yang membawa akidah itu dengan bersih. Ingat apa yang dipesankan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Haddad, kun asy'ariyatan fi i'tiqadi fa innahu manhal sabi wal bu'du 'anil zayyi wal kufr. Ingat, jangan pernah keluar dari akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jangan pernah keluar kata beliau. Kenapa? Karena ajaran itu adalah ajaran yang keluar dari sumber yang bersih, keluar dari sahabat, keluar daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek-kakek dari para habaib memesankan kun asy'ariyatan fi i'tiqadi fa innahu manhal sabi wal bu'du 'anil zayyi wal kufr. Dan jauh dari keterpelesetan terhadap sebuah kekufuran. Kalau dengan cucu Rasulullah berbicara cinta bagaimana dengan Nabi akan berkumpul dengan Nabi, wajar. Mereka adalah orang-orang yang memang ditakdirkan seperti itu oleh Allah. Kalau kita harus berupaya, harus berpikir untuk mendapatkan itu semua. Kalau tidak pernah berupaya, jangan pernah bermimpi bahwa keselamatan itu akan bersama kita. Harus dengan penuh hati cinta kepada dunia, tapi jangan diam. Kita mesti belajar akidah dengan benar. Ya Allah, orang tua anaknya tidak kerja nanti, bermunajat siang dan malam kepada Allah, mudah-mudahan anaknya dikasih kerja. Padahal mau kaya, mau apa, dia bakal mati. Tetapi tidak pernah menangis ketika di sekolahan mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi akidahnya dioyak-oyak. Tidak pernah. Contohnya apa? Di sana uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat diajarkan. Tapi apa komentar ustaznya? Tidak, biarkan saja supaya kita tidak berpecah belah.
Sebagaimana tidak berpecah belah. Mereka sudah mengkafir-kafirkan orang lain. Kata tidak pernah bangkit. Ingat sekali lagi, kalau akidah sudah tidak dibela, siapa yang tidak tahu Syam? Sampai Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, berkahi negeri kami Yaman dan berkahi negeri kami Syam. Dan termasuk dari bagian Syam adalah Suriah. Apa yang terjadi di Suriah sekarang? Kata Syekh Ali As-Sobuni kemarin ketika datang di Rabitah Alawiyah, dia katakan bahwa Suriah sekarang sudah memetik buahnya. Suriah tempatnya para ulama-ulama besar. Tapi ketika ada penyimpangan akidah, mereka sembunyi. Mereka tidak mau berbicara. Mulai dari 40 tahun yang lalu, semua jiwa dibunuh. Ulama-ulama al-sunnah dibunuh. Sekarang lihat, itu Suriah bukan hanya peperangan untuk menguasai negara. Tapi mereka berperang karena akidah. Pemimpin mereka sekarang di Suriah siapa? Al-Assad. Orang-orang yang Syiah An-Nusayriyah, dia katakan la rabba illa Assad. Tidak ada Tuhan kecuali Assad. Wala ma'budah illa siwa. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Al-Assad. Sampai saking bingungnya orang-orang Syiah An-Nusayriyah, siapa ini sebenarnya yang mau disembah? Sampai ada satu desa, di situ kalau mau menyembah, cari orang perempuan yang paling cantik ditelanjangi, begitu ditelanjangi, disembah, sujud di depan dan belakang. Ini gara-gara nggak tahu wajib mustahil jatuh. Padahal Syam, termasuk Suriah adalah bagian daripada Syam. Ulama-ulama besar, Imam Nawawi lahir di sana. Para ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah lahir di sana. Kenapa Suriah harus menangis? Kenapa Suriah harus mengalir darah? Karena Suriah 40 tahun yang lalu ulamanya, kata Syekh Ali As-Sobuni, sama-sama diam ketika menghadapi propaganda terhadap akidah. Indonesia bukan hanya di atas sekarang. Sebelum kemerdekaan sudah ada Syiah. Saya tadi katakan kepada guru saya di Gures, apa buktinya? Oh, mereka memuji Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menangkal Syiah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq. Ini pujian yang tidak ditemukan di negara-negara lain. Coba saudara ke Malaysia, nggak ada pujian seperti itu. Yang ada hanya di Indonesia. Kenapa? Untuk menyelamatkan anak cucu mereka dari ancaman-ancaman Syiah di Indonesia. Sejak dulu sudah ada, tapi tidak bisa berkembang. Karena ulama-ulama bangkit untuk membela dan mengajarkan. Termasuk Wahabi. Bukan masuk sekarang. Sekarang ini Wahabi lagi berpesta pora. Di Indonesia karena dianggap negara yang paling ipuk. Itulah. Kenapa? Islam tidak akan bisa dipecahkan dari luar, ditimbulkan dari dalam. Ada Ahmadiyah. Sehingga tidak ada pemimpin-pemimpin kita yang tegas. Coba kenapa? Ahmadiyah ini kan bukan orang Islam. Tapi di mana ada menteri agama melarang dia naik haji? Tidak pernah ada sampai sekarang. Dan itu artinya apa? Bahwa secara politik internasional, Indonesia walaupun mayoritas Islam sangat lemah di bawah hubungan orang-orang Zionis. Dan ini harus diperjuangkan. Bukan dengan berperang, bukan ngaji anaknya ajari tauhid Islam. Itu saja. Kalau sudah selamat, apapun mereka berteriak, kita tidak akan pernah. Kalau di depan rumah kita ada sungai yang dalam, jangan selalu marah kepada anak untuk anak tidak dekat. Tapi ajari bagaimana anaknya berenang, supaya anaknya ketika tercebur menjadi orang yang tidak dikhawatirkan. Ketika berkumpul dengan Wahabi, kita tidak khawatir. Kenapa? Sudah tahu wajib mustahil. Anak ini yang akan menyelamatkan. Kalau tanpa ini semua, coba saya mau tahu. Siapa yang bisa menghadapi mereka? Kalau bukan Asy'ariyah wal Maturidiyah, sampai saat ini tidak ada. Itulah ya. Kalau Asy'ariyah wal Maturidiyah bukan. Kamu kalau enggak mau baca ini, berarti kamu sepakat dengan Syiah. Lu enggak, buktinya saya juga mau baca kalau begitu kata mereka, karena takut dibilang Syiah. Ini saja
Saya secara pribadi mohon doa kepada para habaib. Saya yang mestinya tidak pantas. Tapi kalau para habaib yang berbicara, mesti bicara mereka. Bicara diri dan kakeknya. Loh, kita ini mau ikut dari mana? Tapi kalau kita yang teriak-teriak dalam rangka mengikuti anak cucu Rasulullah SAW, insya Allah kita selamat. Makanya kita mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan para habaib saat ini, jangan sampai lepas di dalam hati. Ingat bahwa saat ini kita berkumpul, di akhirat kita tagih bahwa pernah satu saat kita berkumpul dalam satu naungan untuk sama-sama mencintai Rasulullah SAW dan membela akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.